يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. Bagaimana kita memaknai ketauhidan dalam mazhab Ahlul Bait? Ketika kita harus melepaskan berkaitan dengan surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas artinya lepas. Tidak ada saja. Bahkan keberadaan pun tidak kita miliki. Yang ada itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Jadi pertanyaan mana yang benar, kita membutuhkan Tuhan atau Tuhan membutuhkan kita, itu pertanyaan yang keliru. Karena kita sudah menyandingkan bersama Tuhan itu sesuatu yang lain, yaitu kita sandingkan diri kita bersama Tuhan. Dan itu bukan sandingan yang sesuai, itu sudah keliru, sudah salah. Karena kita tersusun, kita terdiri dari, kita tidak bisa melepaskan diri dari ikatan-ikatan dan lain sebagainya. Sedangkan Tuhan lepas dari itu semua. Jadi itu pertanyaan yang keliru. Tetapi saya biasanya jawab begini, kalau begitu kenapa Tuhan menciptakan kita semua? Bukan karena kebutuhannya. Kita pakai kata yang sering dipakai para filosof, tapi sebetulnya maknanya itu juga. Cuma terkesan lebih keren, yaitu keniscayaan. Keniscayaan. Itu sudah bahasa Indonesia, sudah keniscayaan itu. Kemestian. Sesuatu yang harus terjadi. Apa maksudnya? Tuhan itu maha sempurna. Di antara sifat-sifat Tuhan itu maha pencipta. Tidak sempurna Tuhan yang maha pencipta kalau tidak menciptakan. Tidak sempurna Tuhan itu dalam maha pencipta dia kalau tidak menciptakan. Tuhan itu maha pengasih, tidak sempurna kalau tidak mengasihi. Tuhan itu maha pembalas dendam, tidak sempurna kalau tidak balas dendam. Tuhan itu syadidul iqab, yang maha keras siksaannya, azizun duntikom, tidak sempurna Tuhan kalau tidak keras siksaannya. Itu sifat-sifat Tuhan. Nah, jadi mengapa kita semua diciptakan? Mengapa alam semesta semua diciptakan? Karena keniscayaan. Nah, yang membuat para ulama dibandingkan dengan mazhab Ahlul Bait terjadi perbedaan adalah ketika ketauhidan Tuhan itu dipecah. Dan memecah sesuatu, sekali lagi, itu sudah bukan Tuhan. Tuhan tidak mungkin terdiri dari beberapa bagian. Kalau kita baca buku yang diajarkan di ITB tentang pengantar agama Islam, saya dapat itu karena waktu itu jadi kajian keluarga Pak Dimitri. Ali yang paling besarnya itu suka ngaji sama saya, dan saya minta dia bawa materi yang di ITB. Jadi dia bawa materi, ini materi pelajaran pendidikan agama Islam yang di kampus. Nah, kemudian kita bahas itu, kita kaji, tapi dengan perspektif yang lain. Tauhidan itu dipecah. Saya kira Ibu dan Bapak juga pernah mendengarnya. Yaitu tauhid berdasarkan surat itu, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Jadi ada tauhid rububiyah, kemudian yang keduanya tauhid mulkiyah, dan yang ketiganya tauhid uluhiyah. Tauhid itu ada 3, tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, dan tauhid uluhiyah. Katanya begitu. Apa maksudnya? Kita harus tanya sama alumni ITB di tempat ini, karena itu buku teksnya. Jadi tauhid rububiyah, sebetulnya Rob kita itu satu. Tauhid mulkiyah, mulk kita satu, malik kita satu. Tauhid uluhiyah, ilah kita satu. Gitu, sederhana, tapi karena dibuat jadi begitu seperti keren. Maklum untuk mahasiswa. Padahal intinya itu juga, tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, dan tauhid uluhiyah. Dalam mazhab Ahlul Bait yang dibagi itu adalah 3. Nah, apakah ini pertanyaannya, apakah dia terpisah satu sama lain atau tidak? Yaitu asma Tuhan, sifat Tuhan, af'al Tuhan. Jadi asma Allah, sifat Allah, dan af'al Allah. Nama-nama Tuhan, sifat Tuhan, dan perbuatan Tuhan. Nah, asma, af'al, sifat, gitu. Kalau di ITB, tauhid mulkiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid uluhiyah. Kalau dalam mazhab Ahlul Bait, asma, af'al, sifat.
nama-nama Allah, fi'il Allah, pekerjaan-pekerjaan Allah, dan yang ketiga sifat-sifat Allah. Nah sekarang, apakah tiga hal itu terpisah satu sama lain atau tidak? Dalam mazhab Ahlul Bait tidak. Asma itu tidak terpisah dari af'al, tidak terpisah dari sifat. Gitu. Sekarang kalau kita tanya, Karim, Maha Mulia, itu asma kah atau sifat? Allah isim atau sifat? Allah, kata Allahnya Allah. Rabb itu fi'il, artinya yang memelihara. Rabb itu yang memelihara. Dia fi'il atau sifat atau isim? Atau kemudian apalagi, Tuhan itu satu, ahad, qul huwallahu ahad. Allah itu ahad. Ahad itu isim, fi'il atau sifat? Tuhan itu ahad, satu, esa. Dia isim, fi'il atau sifat? Bahwa Tuhan itu ahad itu. Gitu, dan seterusnya. Nah, dalam mazhab Ahlul Bait tidak dipisahkan antara isim, fi'il dan sifat. Tetapi ketika misalnya orang menempuh suluk, menempuh tarekat dan lain sebagainya, dia muncul jadi pemisahan. Bukan berarti Tuhan itu tersusun, bukan berarti Tuhan itu terpecah dari berbagai hal, isim, fi'il atau sifat. Tetapi ketika seseorang melakoni riyadhah ilahiyah dan lain sebagainya, dia akan sampai pada apa yang disebut oleh Mullah Sadra madzahirul ilahiyah, manifestasi ketuhanan. Dan karena dia tampil sebagai mazhar, maka dia diberi label, dia diberi nama. Disitulah muncul ada isim, ada fi'il, ada sifat ketika dia menjadi mazhar. Nah, sebetulnya dalam mazhab Ahlul Bait berkaitan dengan surat Al-Ikhlas itu, dia berhubungan dengan seluruh keberadaan kita, dengan seluruh wujud kita, dengan seluruh hakikat yang ada. Yang ada itu ya hanya yang ada saja. Apa syarat yang ada itu? Keberadaannya tidak bergantung kepada apapun juga. Itu syarat sesuatu disebut ada. Qiyamum binafsihi. Manusia keberadaan itu bergantung pada dunia, berarti dia tidak dapat disebut ada. Sehingga beberapa orang menafsirkan kalimat yang pertama dalam surat Al-Baqarah, ciri orang yang bertakwa itu yu'minuna bil ghaib, bukan justru kepada Tuhan, karena Tuhan itu hadir, Tuhan itu tampak, Tuhan itu jelas. Kalau kata Imam Husain alaihissalam dalam doa Arafah, ilahi mata ghibta hatta nahtaju ila dalilin takunu ila wujudik. Tuhanku, kapan sebetulnya engkau itu gaib sehingga kami harus memerlukan petunjuk untuk sampai kepadamu. Itu kata Imam Husain. Karena Tuhan tidak pernah gaib. Bagi Imam Husain, kapan engkau itu gaib ya Allah sampai kami harus cari petunjuk untuk sampai kepadamu. Tuhan itu tidak pernah gaib menurut Imam Husain, dan petunjuknya tersebar. Hanum ini petunjuk Tuhan, ini semuanya petunjuk Tuhan. Jadi kapan Tuhan betul-betul gaib? Nah, ya. Lalu apa yang maksudkan dengan yang gaib itu? Yang gaib itu diri kita sendiri. Karena gaib di situ menggunakan bentuk isim, bukan ghaib, tapi gaib, kegaiban, bukan yang gaib. Alimul ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang tampak. Gaib tidak bisa diterjemahkan sesuatu yang tidak terlihat. Karena kalau gaib diterjemahkan yang tidak terlihat, angin itu yang gaib, karena angin tidak pernah dapat dilihat. Angin yang gaib itu. Kalau disebut gaib itu sesuatu yang tidak dapat dilihat. Nah, ada yang mengartikan bahwa gaib yang dimaksudkan sebagai ciri orang yang bertakwa adalah kegaiban dirinya. Kita yang sebetulnya tidak punya arti, tidak punya wujud, tidak ada apa-apanya. Gimana caranya kita mengada? Gimana caranya kita mewujud? Itu dilanjutkan oleh surat Al-Baqarah itu. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalat, sebagai pengamalan syariat, wa mimma razaqnahum yunfikun, amalan sosial. Berikutnya lagi beriman pada kitab-kitab sebelumnya sebagai perwujudan ilmu, cari dari yang dulu sampai ke yang sekarang, sampai pada yang diturunkan Nabi. Itu cara kita mewujud, beriman, melakukan syariat, kemudian
berinfak dari yang Tuhan rezekikan, dan yang ketiga ilmu, baik dari kitab terdahulu maupun kitab yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran. Jadi dalam mazhab Ahlul Bait, keesaan Allah Ta'ala ditempatkan pada awal. Orang sering menyebutnya usuluddin, tetapi ada yang menyalahartikannya sebagai rukun iman orang Syiah. Sebetulnya tidak pernah disebut dia sebagai rukun iman, tetapi cara memahami agama. Yang mulai jadi 5 dan 7 dan 9 itu namanya Syekh Kashiful Ghita. Jadi bukan sejak awal dari zaman Ahlul Bait para imam, tidak. Tapi prinsip-prinsip mazhab Ahlul Bait yang 5 itu dirumuskan oleh Syekh Kashiful Ghita. Yang awalnya itu, sebelumnya tidak ada atau tidak diinstitusionalisasikan. Yang 5 itu, pertama tauhid, kedua adalah, ketiga nubuwah, keempat imamah, kelima ma'ad. Orang sering mengatakan itu rukun iman, padahal itu sebetulnya dirumuskan oleh Syekh Kashiful Ghita untuk membantu kita lebih memahami keberagamaan itu dalam mazhab Ahlul Bait. Prinsip dasarnya harus tauhid. Karena tauhid itu kita akan menghormati perbedaan. Ini ada satu pertanyaan lagi. Entah oleh ibu dan bapak mau dijawab atau tidak, tergantung apakah pertanyaannya benar atau tidak. Mana yang benar itu? Kita itu punya Tuhan yang satu, tapi menyembah Tuhan yang berbeda. Atau kita itu menyembah Tuhan yang satu, tapi punya Tuhan yang berbeda. Mana yang benar itu? Tuhan kita satu, tapi sembahan kita berbeda. Atau sembahan kita itu satu, tapi Tuhannya berbeda. Mana yang benar? Dimengerti tidak soalnya? Soalnya ya saya menyampaikan materi tauhid dalam mazhab Ahlul Bait dan harus meringkas materi begitu rupa. Mana yang benar? Tuhan kita satu, Tuhan seluruh makhluk itu satu, tapi mereka menyembah Tuhan yang berbeda. Dan yang kedua, kita punya sembahan yang satu, tapi kita punya Tuhan yang berbeda. Nah, mana yang benar itu dan kenapa? Silakan. Mana yang benar, yang ke satu apa yang kedua? Mana kira-kira? Atau itu tidak perlu dijawab? Karena pertanyaan itu keliru. Kalau keliru, tolong di mana letak kekeliruannya. Kita punya Tuhan satu, sembahannya yang berbeda. Tuhannya tetap satu. Sederhanakannya begini, tetangga kita ini sebelah kanan kita, dia Nasrani, dia berdoanya pada Tuhan yang mana? Tuhan kita juga kah? Iya, Tuhan kita juga. Kalau kita percaya Tuhan kita itu satu, Tuhan kita juga. Doa beliau itu kepada Tuhan juga. Orang Yahudi berdoa ibadah kepada siapa? Tuhan juga kah? Atau Tuhan yang berbeda? Nah, jadi yang mana? Tuhan satu sembahan berbeda atau sembahan satu Tuhannya berbeda? Tuhan satu sembahannya berbeda, gitu. Ya, jadi pertanyaan itu benar, bukan keliru. Ya. Nah, bagi saya Tuhan satu, sembahannya juga satu. Tapi kenapa bisa jadi beda-beda agama? Nah, sekarang ini itu ada acara di gereja, ya, Ustadz Jalal membedah buku Suster Gerardet. Suster Gerardet itu mahasiswa S2 pertama Universitas Paramadina. Dia nulis buku judulnya Beyond Pluralism. Nah, sekarang lagi dibahas di gereja Sukajadi Libertus. Saya tadi diajak Bapak sebetulnya, ayo kita ke sana ke gereja. Saya bilang, Pak, saya kebagian ngisi sore di sini gitu. Jadi tadinya diajak ke sana. Nah, kita punya Tuhan yang satu. Tauhid itu meyakini bahwa semua orang, apapun agamanya, mazhabnya, kelompoknya, Tuhannya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Suci Dia. Orang Kristen Tuhannya siapa? Tetap Allah. Orang Nasrani Tuhannya siapa? Kan Kristen juga, jadi tetap Allah. Kemudian orang Katolik siapa? Kristen juga, Allah. Protestan Tuhannya siapa? Allah juga. Kalau kita mengatakan orang Protestan itu Tuhannya Tuhan Bapa di surga, berarti kita sudah membuat ada dua Tuhan. Satu Allah, satu lagi Tuhan Bapa di surga. Satu Allah, satu lagi Sang Hyang Widi,
Satu Allah, satu lagi, siapa lagi nama-nama Tuhan itu? Tidak, ketauhidan itu artinya kita meyakini pencipta kita satu, pengatur rezeki kita satu, penguasa kita satu, dan itu meliputi seluruh alam semesta. Tapi menyembahnya apa beda atau tidak? Sembahannya menurut saya satu, sembahan. Tetapi cara menyembahnya itu yang beda-beda, ya. Cara menyembahnya beda-beda, tapi sembahannya satu. Dalil saya sederhana, yaitu surat Al-Fatihah yang berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita sering mengartikan alhamdulillah itu segala puji milik Allah. Kata alif lam dalam bahasa Arab selain bermakna yang ditentukan, itu alif lam juga bermakna alif lam lil jinsi, untuk menunjukkan segala sesuatu. Pakai kata alif lam. Jadi seluruh bentuk pujian apapun itu, seluruh bentuk syukur bagaimanapun dia disampaikan, seluruh bentuk terima kasih bagaimanapun dia diungkapkan, semuanya lillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, mau bilangnya alhamdulillah, mau bilangnya syukron lillah, mau bilangnya terima kasih ya Allah, mau bilangnya hatur nuhun Gusti, mau bilangnya apa lagi? Khaili mamnun bahasa Parsi, atau bilangnya apa lagi? Itu semua milik Allah. Pujian itu alhamdulillahi rabbil alamin. Seluruh pujian bagaimanapun dia disampaikan, bagaimanapun dia disenandungkan, bagaimanapun dia diibadatkan, semua milik Allah. Jadi tetangga kita mau mengucapkan puji syukurnya, terima kasih pada Tuhan Bapa di surga, milik siapa itu? Milik Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mohon maaf saya ngobrol kesana kemari sekali lagi lah. Yang ketiga, atau yang keberapa sebetulnya, yang terakhir misalnya, kita menyaksikan ada dua. Ada Tuhan yang abstrak, yang tidak dapat kita pahami, kemudian ada makhluk-makhluknya. Ini kembali dalam hadis Qudsi tentang hadis kanzun makhfi. Kuntu kanzan makhfiyan. Aku itu perbendaharaan yang tersembunyi, kata Tuhan. Kemudian aku ingin diketahui. Kemudian aku ciptakan makhluk untuk supaya aku diketahui. Pernahkah ada saat ketika Tuhan tidak ada ciptaan sama sekali? Pernah tidak? Ada saat ketika Tuhan belum menciptakan sesuatu. Pernahkah ada saat ketika ciptaan itu tidak ada? Yang ada hanya Tuhan saja. Kalau dalam bahasa Alkitab, kitab Kejadian itu, Tuhan berada di atas air. Itu sih sudah ada air kalau begitu. Nah, pernahkah ada saat ketika Tuhan belum ada ciptaan sama sekali? Pernah atau tidak? Tidak, karena saat itu ciptaan. Ya, jadi pertanyaannya juga tidak perlu dijawab, karena itu keliru. Kenapa? Saat itu ciptaan, saat itu waktu itu ciptaan. Pernahkah ada waktu Tuhan tidak menciptakan apapun, yang ada hanya Dia saja? Keliru. Karena saat itu sendiri ciptaan, waktu itu sendiri ciptaan. Tuhan tidak mengenal waktu. Jadi, bolehkah saya tanya, kapankah sesuatu itu diciptakan Tuhan pertama kali? Tidak boleh juga. Nah, ya, selamat berarti. Tidak boleh juga. Kalau gitu sekarang saya nanyanya balik. Apakah sesuatu yang Tuhan ciptakan pertama kali? Boleh atau tidak? Apakah sesuatu yang Tuhan ciptakan pertama kali? Boleh atau tidak? Boleh. Karena kalau boleh berarti ada unsur sabak, ada unsur waktu di situ. Iya kan? Ada unsur, ada jeda. Adakah sesuatu yang Tuhan ciptakan pertama kali? Ada tidak? Kalau kita jawab ada, berarti ada yang diciptakan pertama kali, dan sebelum pertama ada lagi, dan seterusnya. Gimana dengan hadis-hadis? Awwalu ma khalaqallah nur Muhammad. Yang pertama kali Tuhan ciptakan nur Muhammad. Yang pertama kali Tuhan ciptakan akal. Yang pertama kali Tuhan ciptakan kalam. Yang pertama kali Tuhan ciptakan, dan seterusnya. Banyak hadisnya. Gimana dengan hadis-hadis itu? Awwalu ma khalaqa, awwalu ma khalaqa, awwalu ma khalaqa. Yang pertama kali diciptakan ini itu dan sebagainya. Awwalu. Nah, menyandingkan waktu dengan Tuhan itu keliru. Kalau menyandingkan wujud dengan Tuhan, ada wujud lain berdasarkan hadis itu tadi. Aku perbendaharaan yang tersembunyi, aku ingin diketahui, kemudian aku ciptakan makhluk supaya aku diketahui. Sebetulnya ulama-ulama Asy'ariyah
yang merinci sifat atau nama Tuhan jadi 20, itu menurut saya sangat cerdas menyimpan urutan-urutan itu sesuai kronologis waktu, walaupun bagi Tuhan tidak ada waktu, yaitu Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadithi, qiyamum binafsihi, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, qudrah, iradah, hayyun, sam'un, basarun, kalamun. Harus dinyanyikan Pak Rizky ya, maksudnya kan tadi kan, coba dinyanyikan. Itu 20 kan? Ah, itu oleh ulama Asy'ari, dan itu menunjukkan sesuatu secara kronologis. Ketauhidan itu dijabarkan secara kronologis. Coba mic-nya diberikan Ustadz ke Pak Rizky. Yang 20 itu. Allah wujud, qidam, baqa, dan seterusnya. Allahu 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 Allah. Allahu 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 Allah. Allahu wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama', basar, kalamun, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Masya Allah. Doa 20 itu urutan memahami ketauhidan. Pertama, ya Allah ada hakikatnya, namanya, wujudnya, zatnya. Malah Allahnya diulang berkali-kali. Berapa kali mengulanginya? 7 atau Allah. Apa syarat yang pertama dari Allah ini? Wujud, harus ada. Kalau dia tidak wujud, ya sudah bukan. Jadi prioritas pertama dari Allah itu wujud. Setelah wujud itu qidam. Apa artinya qidam? Terdahulu, melebihi segala sesuatu. Wujudnya itu sudah ada sejak sekiranya ada waktu, sejak awal waktu. Kemudian baqo, dia kekal. Wujudnya itu tidak putus, tidak habis, tidak hilang, tapi kekal. Yang keempat, mukhalafatu lil hawadithi, tidak boleh sama dengan makhluknya. Sebetulnya kata mukhalafatu lil hawadithi itu adalah bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang baru. Kata hadis itu baru, atau hawadith peristiwa. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang baru, tidak ada peristiwa bagi Tuhan itu. Kalau ada sesuatu yang baru buat Tuhan, bukan Tuhan. Qiyamuhu binafsihi, dia sempurna dalam dirinya, tidak butuh apapun juga. Wahdaniyah, dalam keesaannya dia punya kudroh. Kudrohnya ini dibatasi oleh irodahnya. Dibatasinya saya pakai tanda petik. Jadi kudroh Tuhan itu dibatasi dengan irodah. Tuhan mampu mencipta segala sesuatu, tapi ada irodah yang kemudian dalam tanda petik membatasi. Ilmu dia bukan hanya maha mengetahui, tapi dia pengetahuan itu sendiri. Karena alimnya itu nanti sifat ke-16. Tapi dia pertama itu ilmun dulu, ilmu pengetahuan. Hayyun, kehidupan. Sam'un, pendengaran. Basarun, penglihatan. Sebagai kata benda. Kemudian kalamun, maknanya bisa banyak. Tapi anggaplah pembicaraan. Walaupun itu penyederhanaan terhadap makna kalam. Kemudian qadir, nah baru sekarang yang berkekuasaan, yang berkudrat itu qadir. Yang berirodah murid. Karena itu kita di Mutahari panggil anak-anak itu murid, bukan siswa. Gitu, murid. Tapi pemerintah memanggilnya siswa. Bagi kita murid itu artinya yang punya kehendak, yang punya irodah. Itu juga pesan kepada sekolah-sekolah Mutahari, selama anak itu masih punya irodah, tidak boleh ada yang menghalangi dia untuk belajar. Telatnya sejam, tapi dia punya irodah. Murid namanya juga, artinya yang punya irodah. Datangnya ke sekolah saja sudah menunjukkan bahwa dia itu punya irodah. Alimun, yang maha mengetahui. Sami'un, yang maha mendengar. Dan mutakallim, yang berbicara. Di situ ibu dan bapak bisa melihat antara ilmun dan alim tidak dipisahkan dari Tuhan. Jadi Tuhan itu maha mengetahui, tapi Tuhan juga adalah pengetahuan itu sendiri. Tuhan itu maha melihat, tapi Tuhan juga adalah penglihatan itu sendiri. Tuhan maha mendengar, dan Tuhan juga adalah pendengaran
itu sendiri. Walhamdulillahirabbil alamin. Silahkan kalau ada pertanyaan. Tuhan adalah pertanyaan dan Tuhan juga adalah jawaban itu sendiri. Pertanyaannya Ustaz, kalau memang Tuhan itu sedemikian sulit untuk difahami, lalu apa makna hadis dari Imam Ali, aku tidak menyembah Tuhan yang tidak kulihat? La abuda robban, aku tidak menyembah Tuhan yang tidak aku lihat. Ya Imam Ali ya, dan ibu bapak sudah tahu Imam Ali. Kata-kata Imam Ali itu bukan saja bersayap tapi dalam maknanya. Apakah melihat itu melihat dengan mata lahiriah? Apakah melihat itu melihat dengan mata batiniah? Ataukah melihat itu artinya tidak melihat sama sekali? Seperti makna ketika ada orang tanya pada Imam Ali, Imam, bagaimana aku bisa melihat nikmat Tuhan? Kata Imam Ali, tutup kedua matamu. Dia menutup kedua matanya. Dia tidak lihat apa-apa. Tapi pada saat yang sama dia melihat nikmat Tuhan, yaitu penglihatan itu. Imam, bagaimana aku caranya melihat nikmat Tuhan? Tutup kedua matamu, kata imam itu. Dan dia menutup matanya. Dia tidak bisa lihat apa-apa. Tapi pada saat dia tidak melihat itu, dia melihat nikmat Tuhan. Aku tidak menyembah Tuhan yang tidak aku lihat. Apakah penglihatannya lahiriah, penglihatannya batiniah? Karena pada mau menyebutkan satu titik mungkin keliru. Maksudnya ada bagian terakhir yang belum saya sampaikan tentang wahdatul wujud. Wujud itu hanya satu, ditafsirkannya dua. Satu, kita dan Tuhan. Jadi antara kita dan Tuhan itu ada jarak. Kita berjalan menuju Tuhan. Kalau kata lagu Bimbo, aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Salah, karena itu menunjukkan jarak dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak ada jarak. Juga aku dekat, engkau dekat. Aku jauh, engkau dekat juga salah, karena tetap menunjukkan jarak. Nah, apakah wahdatul wujud itu sesuatu yang dua titik kemudian bergabung jadi satu, atau sebetulnya semuanya itu hanya satu? Ibaratnya begini, kita kalau diberikan penglihatan super tajam, ini hadis Imam Ali tadi, kita kalau diberikan penglihatan super tajam, kita tidak melihat sama sekali. Penglihatan kita super tajam, kita tidak bisa lagi melihat. Yang kita lihat itu unsur-unsur. Katanya sekarang dari atom sudah dapat dipecah lagi, paling kecil jadi apa? Jadi partikel-partikel, pokoknya nano, katanya lah nano apa gitu, dipecah lagi. Kita kalau punya penglihatan super tajam, kita justru tidak melihat apapun juga. Kalau kita pakai mikroskop, kita itu makin melihat sesuatu yang tidak terlihat, gitu ya. Tapi kalau penglihatan kita makroskopis, kita itu makin tidak melihat sesuatu. Jadi makin kabur, ini makin hilang. Tidak ada kursi, tidak ada meja, tidak ada bangunan. Kalau penglihatan kita itu super tajam, jadi lebur dia, tidak melihat sama sekali. Aku tidak menyembah Tuhan yang tidak aku lihat, gitu ya Bu Haji. Aku tidak menyembah Tuhan yang tidak aku lihat. Karena kalau kita masih melihat yang kita sembah itu, kita tidak benar-benar menyembah. Kalau kita masih melihat Tuhan yang kita sembah itu, kita tidak benar-benar menyembah. Kita tidak benar-benar beribadah selama yang kita ibadati itu masih gimana Pak? Masih bisa kita lihat. Ya, jadi ketika Imam Ali mengatakan aku tidak menyembah Tuhan yang tidak aku lihat, itu tadi menurut saya Imam Ali tidak lihat sama sekali. Tidak ada alat ini pun, mata kita ini yang membantu kita melihat, itu ciptaan, itu makhluk, itu instrumen Tuhan saja. Wallahu alam, saya kurang paham sekali lagi karena Imam Ali, ya Imam Ali. Silakan Ustaz Rudi. Ya, makasih Ustaz. Ketika Allah Maha Pencipta, maka tentunya penciptaan itu akan terus berlangsung dan tidak ada waktu, tidak ada jeda, atau terus berlangsung penciptaan itu. Ketika terjadi kiamat, apakah Tuhan itu masih mencipta atau sudah berhenti mencipta?
karena saya pernah mendengar bahwa Ya. sekarang ini kita sudah di posisi ke Adam ke-7 Ustaz, ciptaan ke-7. Saya tidak tahu, mungkin Ustaz bisa memberikan pencerahan tentang itu. Terima kasih. Ya itu dulu Ustaz. Terima kasih. Dua-duanya pertanyaan yang berat ya. Satu ditujukan pada Imam Ali, satu lagi pada Tuhan. Apakah Tuhan setelah hari kiamat masih mencipta? Apalah saya untuk jawab itu kan? Karena itu pertanyaan untuk Tuhan. Seperti orang tanya, itu nama-nama yang malaikat tidak tahu apa saja sih yang karena itu Nabi Adam sujud? Tanya sama saya jawab, malaikat saja tidak tahu, apalagi saya. Sebutkanlah nama-nama supaya kemudian mereka sujud. Malaikat tidak tahu kan? Malaikat saja tidak tahu, apalagi saya. Hadis yang beliau sebut itu dari Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, alfu Adam qabla Adamina wa alfu Adam ba'da Adamina. Ada 1000 Adam sebelum Adam kita, dan ada 1000 Adam setelah Adam kita. Sekali lagi Imam Ja'far, ya Imam Ja'far. Seperti Imam Ali tadi, tidak bisa hanya dimaknai selesai saja di situ. Oh, kalau begitu jumlah Adam itu 2001. Karena 1000 Adam sebelum Adam kami dan 1000 Adam setelah Adam kami. Berarti Adam kita itu Adam ke 1001. Adam ke 1001 kan? Jadi total jumlah Nabi Adam sepanjang zaman itu 2001. Nah, mungkin kiasan, metaforis dan lain sebagainya ya. Tapi yang menarik, baca doa mulhikot, doa tambahan untuk ziarah Asyura. Jadi ziarah Asyura itu kalau pakai misalnya Mafatihul Jinan ada Al-Baqiyatus Sholihat, lalu ada mulhiknya, ada tambahan-tambahannya. Gini tambahannya itu, salam sejahtera kami sampaikan kepada imam zaman dan imam-imam setelah imam zaman. Antum buka nanti di mulhikot. Sebetulnya ini agak, wah nanti nyusul lagi berikutnya, makanya jarang saya sampaikan. Setelah imam zaman itu ada lagi imam. Baca di mulhikot ziarah Asyura ya. Begini kata orang, tidak adil dong. Masa kita menunggu imam zaman lebih dari 2000 tahun, lalu imam zaman memerintahnya hanya 10 tahun. Sedangkan kita nunggunya 2000 tahun lebih nunggunya itu misal. Tapi berkuasa di muka buminya 10 tahun. Lalu buat apa Tuhan itu ajaib, aneh. Giliran agama berkuasa di atas dunia, giliran syariat Islam itu dijalankan di atas dunia, dihancurkan. Kiamat pula gitu. Kan ngapain Tuhan itu? Selama beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun, berabad-abad dunia itu dipenuhi kezaliman ini dan itu dibiarkan. Giliran sekarang sudah dipegang oleh imam zaman, sudah jadi pemerintahan Tuhan berkuasa, sudah tentram, sentosa, tertib, aman, diatur oleh hukum Tuhan, dihancurkan. Kiamat. Buat apa? Katanya begitu. Masa hanya minimal 10 tahun, sedangkan nunggunya ribuan tahun. Lalu lama berkezaliman, diperintah imamnya hanya 10 tahun. Buat apa? Katanya. Sehingga pada mulhikot ziarah Asyura itu ada salam kepada imam-imam setelah imam zaman. Saya tentu tidak menjawab. Tetapi ada beberapa rujukan bahwa dia tidak pernah berhenti. As-sa'ah dalam mazhab Ahlul Bait itu tidak diterjemahkan sebagai hari kiamat. As-sa'ah itu waktu hadirnya imam zaman. Qiyamah itu artinya tegak, berdirinya. Qiyam itu artinya tegak, berdirinya. Nah, yang harus ditanyakan adalah apakah kehancuran yang disebutkan dalam Al-Quran itu seluruhnya alam semesta. Idza dukkatil ardu dakka wa bussatil jibalu bassa haba'am mumbatha. Seperti debu yang disebar, bumi digoncangkan. Idza dzulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Maqala insanu. Apakah itu seluruhnya bumi hancur atau tidak? Itu yang sebetulnya harus dibahas lebih jauh. Yang disebut kiamat. Kita mengenal kiamat sugro, kematian kecil kita. Kiamat kubro itu nanti yang akhir zaman. Kalau kata Sayyid Husain Fadullah, kewajiban kita itu mikirin kiamat sugro, bukan kiamat kubro. Karena kiamat kubro belum tentu kita alami. Kiamat sugro pasti. Jadi mikir misalnya bumi yang dipecah, atau mikir di mana bumi yang akan jadi belahan tempat disimpannya jasad kita. Itu lebih dekat dengan kita. Pecahan bumi yang nanti jadi tempat kuburan kita. Itu juga tidak menjawab pertanyaan antum. Tapi dalam mulhikot ziarah Asyura disebutkan ada imam-imam dan katanya lama itu masa, sehingga orang minta dihidupkan pada masa itu.
Beliau ini ahli wirid, jadi saya agak ragu-ragu kalau memberikan wiridan itu karena akan diamalkan. Cari wirid bahasa Arabnya, tapi bahasa Indonesianya begini, minta dihidupkan pada zaman pemerintahan Imam Zaman. Jadi kita itu berdoa supaya kita dihidupkan Tuhan pada masa pemerintahan Imam Zaman. Tapi itu salah satu doa. Jadi bisa panjang. Ya kecuali kalau ibu dan bapak tidak pernah minta dihidupkan pada zaman itu. Misalnya 100 tahun, 200, 500, 1000 tahun lagi. Kita emang sudah meninggal dunia, tapi kita minta Tuhan hidupkan. Ya Allah, hidupkan kami nanti itu. Bangkitkan lagi, hidupkan kami. Berdoa. Doanya Ustaz. Ya? Doanya. Ya itu tadi doanya. Ya Allah, hidupkan kami pada saat nanti pemerintahan Imam Zaman. Itu doanya. Ada yang kedua tadi? Mengenai pengetahuan Tuhan yang dari awal sampai akhir, bahwa tidak ada satupun kejadian di muka bumi ini, bahkan di alam semesta itu, yang terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan. Yang saya mau tanyakan Ustaz, bagaimana kita memahami, berusaha, misalnya ini tentang takdir Ustaz ya, ketentuan, ketika Allah sudah mengetahui dan menentukan bahwa fulan bin fulan ini akan begini, di mana usaha manusia untuk merubah itu. Kalau tidak salah ada di dalam doa Kumail Ustaz, meminta Tuhan untuk merubah ketentuannya. Saya pikir itu. Pengetahuan Tuhan itu, ini minuman, botol. Apa yang akan saya lakukan dengan minuman ini? Saya dorong ke depan, saya tarik ke belakang, saya geser ke kiri, saya geser ke kanan, saya lempar ke, semua ada pada pengetahuan Tuhan itu. Apakah itu berarti sudah ditentukan? Tidak. Dan saya memilih, ternyata tidak diapa-apakan, saya tetap diam saja. Oh ternyata digoyang-goyang, ini itu. Seluruh tindak lanjut, sebab akibat, rantaian kronologis yang akan menyertainya, itu semua ada pada ilmu Tuhan. Jadi kalau saya lempar, kena bapak marah sama saya dipukul bapak, kami berantem, balas dendam dan lain sebagainya, itu ada pada ilmu Tuhan. Semuanya ada pada ilmu Tuhan dan semuanya sudah ditentukan. Bagaimana kita memilih berkenaan dengan takdir itu? Takdir itu berhubungan dengan sesuatu yang kita sukai dan tidak kita sukai. Memilih bukan yang baik atau buruk, tapi mana yang lebih kita sukai dan tidak. Mana yang mendekatkan karohah dan keridoan. Mau dipotong baca doa dulu, itu takdir juga, menentukan mana yang disukai dan mana yang tidak. Kan lo itu di atas Lauhul Mahfuz, sudah Tuhan tentukan. Baik dan buruknya, segala sesuatu dari Tuhan pasti baik. Tetapi ketika dia diturunkan Tuhan, itu disebut kadar. Kadarnya tergantung kita, amal kita, usaha kita. Saya sering mencontohkannya sederhana. Tuhan sudah tentukan kita naik haji, kodoknya. Tapi kita tidak buka tabungan haji. Turun dia ke langit 1, ada yang menyebutkannya 7 langit, ada yang 14, ada yang 40 langit. Kadar itu berubah-ubah. Ini umpama saja. Tuhannya naik haji, kita tidak buka tabungan haji. Turun dia ke langit 1, jadi umroh. Kita tidak nabung juga, turun ke langit berikutnya, jadi bekerja di biro haji dan umroh. Turun lagi berikutnya ke langit ke-4, langit ke-5, langit ke-6, langit ke-7, sampai ke kita, kadarnya kita menerima undangan teman yang mau berangkat umroh. Tapi dari Tuhannya tetap baik, cuma kadarnya bagaimana dia sampai pada kita, semua ada pada ilmu Tuhan. Gimana amal kita, doa kita, sholat kita, ibadah kita, ziarah. Ini ada rombongan yang ingin berangkat ziarah. Lalu ada di antaranya yang tanya sama saya, apa benar saya dengar katanya kalau orang Syiah itu ziarah saja, lebih penting ziarah daripada ibadah, gitu katanya. Saya bilang tidak benar. Sebetulnya begini, yang dimaksudkan ziarah itu kita berharap syafaat dari orang yang diziarahi. Kata Rasulullah SAW pada Imam Husain, kalau ada orang datang ziarah kepadamu, wajib bagiku di hari akhir nanti untuk mendatangi mereka. Kalau kita ziarah pada Imam Husain, wajib Nabi itu cari kita, gitulah sederhananya. Dan kita ingin memperoleh syafaat. Syafaat itu artinya menggenapkan. Syafaat itu dibulatkan, digenapkan. Kalau saya tanya nilai ibadah kita 45, digenapkannya kemana? 50? Itu hitungan kita. 100 hitungan kita. 1000 hitungan kita. Digenapkan oleh Nabi itu tidak ada batasannya.
Sekarang amalan kita, sholat kita hanya 99, digenapkannya kemana? 100, 1000, sejuta, gimana Nabi? Gitu. Amalan puasa kita 135 nilainya, digenapkan ke berapa? Gimana Nabi? Nah sekarang mau berharap dari ibadah atau mau berharap dari syafaat? Dari ibadah. Karena kita tidak akan dapat syafaat kalau tidak ibadah. Karena syafaat itu menggenapkan, membulatkan. Dari ibadah kemudian nanti dia digenapkan. Kalau kita tidak punya apa yang kalau sudah nol. Nah, jadi kita berusaha sebaik yang kita mampu. Kadar kepastian itu hanya Tuhan yang tahu. La ya'lamuha illahu. Yang di lauhul mahfudz qada itu hanya Tuhan yang tahu. Orang sering menyalahartikan para imam ahlul bait itu tahu yang gaib. Sebetulnya yang para imam ketahui itu kadarnya itu. Ilmu itu hanya Tuhan saja yang tahu. Tapi bagaimana dia diturunkan, itu para imam tahu kadarnya itu. Tapi kodoknya la ya'lamuha illahu. Tidak ada yang tahu kecuali dia. Karena dialah pengetahuan itu sendiri. Hikmah Rabbaniyah. Wallahu a'lam. Cukup kita baca doa berbuka puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabba syahri Ramadan alladzi anzalta fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan waftarata ala ibadika fihi siyam shalli ala sayyidina Muhammadin wa alil kiram warzuqna hajja baitikal haram fi 'ami hadza wa fi kulli 'am al-mabruri hajjuhum al-mashkuri sa'yuhum al-maghfuri dhunubuhum al-mukaffari anhum sayyi'atuhum wa la tukhlina min tilkal mawaqifis syarifah wal masyahidil karimah wal masyairil 'azimah wa ziyarati qabri nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa antutila lana fi amarina wa tuwasi' alaina arzaqana wa tuaddiya anna amanatana wa dainana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa hayyi' lana fi amrihim rasyada. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna wa 'alaika tawakkalna fatub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Birahmatika ya arhamar rahimin ya wasi'al maghfirah ighfirli ala nabi wa alihi salawat. Allah salli ala Muhammad wa ali Sebetulnya seperti jodoh itu juga perkara berkaitan dengan kadar. Dan bisa tidak satu pilihannya itu pada awalnya. Kemudian ada doa berbunyi begini. Ya Allah, kalau Engkau beri aku cobaan, anugerahkan kepada aku kemampuan untuk bersabar. Kalau Engkau berikan aku kesejahteraan, berikan aku kemampuan untuk bersyukur. Ujungnya doa itu berbunyi begini, wal'afiyatu ahabbu ilayya, dan sungguh kesejahteraan lebih aku sukai. Jadi milih sama Tuhan, ya Allah, kalau Engkau beri aku musibah, berikan aku kemampuan bersabar. Kalau Engkau berikan aku kesejahteraan, berikan aku kemampuan bersyukur. Dan sungguh ya Allah, aku lebih suka kesejahteraan. Gitu. Wal'afiyatu ahabbu ilayya, gitu katanya. Jadi milih, berdoa sama Allah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.